Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Wigati, NPM 18144-2075 dari kelas BK 5A3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pemahaman individu teknik tes di SMP Negeri 1 Mayudan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada profil sekolah. Yang pertama ada nama tempat dan alamat sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah, kondisi fisik dan non-fisik, tempat praktikum, permasalahan yang sering dihadapi siswa selama 1 tahun terakhir, dan yang terakhir ada solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan lembaga tempat praktikum. Tidak hanya itu, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan hasil survei. Yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada sasaran pemahaman individu teknik tes. Dan yang ketiga ada teknis pelaksanaan survei. Selanjutnya yaitu selamat datang di SMP Negeri 1 Mayudan yang beralamat di Blendung, Sumbersari, Mayudan, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama yaitu ada visi, misi, dan tujuan sekolah SMP Negeri 1 Mayudan. Yang pertama yaitu visi, bertakwa, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan hidup, dan berwawasan global. Selanjutnya ada misi SMP Negeri 1 Mayudan yaitu mewujudkan insan beriman dan bertakwa, mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif, mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan pendidikan, mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai SNP, mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan, meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berwawasan luas dan global, mewujudkan lingkungan yang sabar dan nyaman. Selanjutnya, melaksanakan pengelolaan atau memanajemen sekolah secara profesional, transparan, dan akuntabel, melaksanakan kegiatan sekolah berbasis budaya, mewujudkan pendidikan dan pembelajaran conversation dan TIK yang berbasis keunggulan lokal dan global diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Selanjutnya yaitu ada tujuan SMP Negeri 1 Mayudan. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama dari proses belajar dan kegiatan pembiasaan. Yang kedua ada meningkatkan prestasi akademik dengan memperoleh nilai ujian sekolah mata pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan prestasi non-akademik dengan meraih daya kejuaraan di bidang agama, olahraga, seni, dan budaya sebagai di tingkat provinsi dan nasional. Yang keempat, mengupayakan penguasaan dasar-dasar iptek sebagai bekal untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengikuti perkembangan dunia global. Kelima, meningkatkan kemampuan penelitian sederhana sesuai dengan mata pelajaran. Keenam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk kelancaran dan kemudahan dalam bekerja menyongsong era globalisasi. Yang ketujuh adalah menerapkan konsep ilmu pengetahuan alam sehingga dapat membuat alat sederhana yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ke-8, meningkatkan pengelolaan atau memanajemen sekolah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya ada meningkatkan kepedulian siswa untuk melestarikan budaya melalui kegiatan, meningkatkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan Jumat Bersih, Minggu Pertama, dan piket harian kelas, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, yang disebut sebagai 7K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan kerindangan. Meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap budaya lokal dengan berpakaian adat 100%, mewujudkan hubungan harmonis dan dinamis baik di dalam sekolah maupun dengan masyarakat sebagai rasa cinta bangsa dan tanah air, dan yang terakhir, meningkatkan rasa cinta tanah air dan berkomunikasi lisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada kondisi fisik SMP Negeri 1 Mayudan. Di sini, di SMP Negeri 1 Mayudan mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai, yaitu yang pertama ada ruang kelas, terdapat 16 ruang kelas, kelas 7 4 ruang kelas, kelas 8 ada 4 kelas, dan kelas 9 ada 4 kelas. Itu ada papan tulis,
lengkap dengan meja dan kursi, kantor kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang bimbingan dan konseling, perpustakaan, unit kesehatan sekolah, laboratorium, akses internet, area parkir, musola, ruang musik, ruang pojok baca, halaman sekolah, lapangan sepak bola, kantin, dan gedung serbaguna. Di sini yaitu ada kondisi non-fisik SMP Negeri 1 Mayudan. Jumlah peserta didik SMP Negeri 1 Mayudan yaitu 380 siswa. Kelas 7 keseluruhan ada 126 siswa, di antaranya 7A 32 siswa, 7B 32 siswa, 7C 32 siswa, dan 7D 30 siswa. Kemudian kelas 8A keseluruhan ada 133 siswa, diantaranya kelas 8A 33 siswa, 8B 33 siswa, 8C 33 siswa, dan 8D 34 siswa. Selanjutnya, kelas 9 keseluruhan ada 130 siswa, diantaranya 9A 33 siswa, 9B 31 siswa, 9C 32 siswa, dan 9D 34 siswa. Di sini, jumlah tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Mayudan kurang mencukupi. Kualifikasi guru S2 ada 2 orang, 24 orang S1, 17 orang PNS, dan 7 GTT, dengan presentasi guru yang berkualifikasi S2 7,69%, S1 92,3%. Tenaga tata usaha saat ini ada 9 orang, 1 orang PNS, 8 orang PTT. Masing-masing membidangi 2 pejabat pelaksana TU, 2 orang tenaga keperpustakaan, 1 orang pengelola IT, 1 orang tenaga kebersihan, 2 orang penjaga malam, dan 1 orang pesuruh. Selanjutnya ada permasalahan yang sering dihadapi siswa selama 1 tahun terakhir, seperti masalah belajar. Masalah belajar ini seperti kurangnya rasa semangat untuk belajar, motivasi yang diberikan oleh guru BK ataupun wali tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi sedang-sedang saja saat memberikan motivasi belajar untuk siswanya. Selain masalah belajar, yaitu ada masalah sosial seperti kesenjangan masalah ekonomi, seperti ekonomi orang tua yang rendah dan lain-lain. Selain masalah belajar dan sosial, ada juga masalah merokok di luar sekolah atau siswa merokok di luar jam sekolah, itu pun hanya 1 atau 2 anak. Nah, di sini yang paling dominan di antara masalah belajar, sosial, dan merokok, yaitu yang paling dominan di SMP Negeri 1 Mayudan itu tentang masalah belajar. Seperti itu. Kemudian guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Mayudan saat ini mendapatkan 1 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian ada solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan lembaga tempat praktikum, yaitu solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun guru BK atau BP, yaitu dengan cara yang pertama yaitu kerjasama dengan wali kelas, yang kedua kerjasama dengan orang tua siswa melalui metode sekolah, dan ketiga ada mediasi bidang studi. Dilanjutkan dengan pemberian pemahaman bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Dari keempat layanan BK, semua diberikan oleh seluruh siswa atau seluruh kelas dengan porsinya masing-masing. Di sini ada identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan sumber daya manusia. Kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik dan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan atau need assessment dengan tujuan penyusunan instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan konseli atau siswa. Pengalaman konselor atau guru BK dalam melaksanakan program pelayanan konseling dan masukan dari berbagai pihak terkait juga digunakan sebagai dasar penyusunan daftar kebutuhan peserta didik. Angkat kebutuhan peserta didik diolah dengan aplikasi
angkat kebutuhan peserta didik atau disebut AKPD. Dari penyebaran angka tersebut diprioritaskan yang tinggi terlebih dahulu, sedang hingga terendah. Di sini juga ada foto dari file yang kami dapatkan dari SMP Negeri 1 Mayudan. Selanjutnya ada sasaran pemahaman individu teknik tes. Sasaran pemahaman individu teknik tes ini diberikan oleh semua kelas, baik kelas 7, 8, 9, dengan semua layanan yang diberikan, yaitu yang pertama, ada 4 layanan. Layanan dasar yaitu berupa bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, bimbingan kelompok, papan bimbingan, pengembangan media BK, dan leaflet. Yang kedua ada layanan responsif. Di sini berupa konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, advokasi, konseling elektronik, dan kotak masalah. Ketiga ada layanan peminatan dan perencanaan individual, dan yang keempat ada dukungan sistem. Dengan 4 bidang yang diberikan oleh semua peserta didik, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Di sini yaitu ada teknis pelaksanaan survei. Yang pertama, metode pelaksanaannya kami menggunakan observasi dan wawancara. Kemudian, permasalahan yang sering dihadapi siswa selama 1 tahun terakhir ini yaitu masalah belajar dan masalah sosial. Ada juga yang merokok di luar jam sekolah tetapi lebih dominan ke masalah belajar. Solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah atau guru BK yaitu yang pertama, kerjasama dengan wali kelas, kedua, kerjasama dengan wali siswa dengan metode sekolah, dan yang ketiga ada mediasi bidang studi. Di sini, SMP Negeri 1 Mayudan ini menggunakan angkat kebutuhan peserta didik atau AKPD. Dari penyebaran angka tersebut diprioritaskan yang tinggi terlebih dahulu, sedang hingga terendah. Sasaran pemahaman individu teknik tes ini diberikan oleh semua kelas, baik kelas 7, 8, dan 9, dengan semua layanan yang diberikan yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Dengan 4 bidang yang diberikan oleh semua peserta didik yaitu ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Yang selanjutnya ada kebutuhan dalam pelaksanaan, yaitu kami membutuhkan file hasil need assessment dari SMP Negeri 1 Mayudan. Keterlibatan pihak lain yaitu ada kepala sekolah dan guru bimbingan dan konseling. Evaluasi dari hasil observasi di SMP Negeri 1 Mayudan yaitu terdapat kendala yang tidak terduga, seperti tidak sesuai dengan rencana awal untuk jadwal bertemu dengan kepala sekolah dan ada jadwal tertentu dalam membuat janji dengan guru bimbingan dan konseling, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.